api-api dalam waktu 3, paling lama 4 tahun sudah mulai dilaksanakan. Kalau tidak, saya menunggu. Saudara-saudara sekalian, ini janji saya lillahi ta'ala dari lubuk hati yang paling dalam. Ayah saya dulu mencalon gubernur 2 kali, tapi gagal. Alhamdulillah saya wujudkan. Berhasil anak sulung laki-lakinya. Tapi keberhasilan menjadi gubernur lebih membanggakan beliau apabila saya memang berhasil mengangkat rakyat kecil, meningkatkan kesejahteraan. Ini yang ingin saya sampaikan. Karena lihat ke bawah, luar biasa sulitnya kehidupan sekarang. Satu keluarga yang sangat miskin bisa bertahan kalau ada harapan. Harapan itu hanya bisa didapat kalau anak-anaknya bisa sekolah. Kalau anak-anaknya tidak bisa sekolah, harapan itu pasti putus. Kita berikan harapan kepada anak-anak itu. Sekolah mereka karena sekolah gratis. Insya Allah saya akan tunaikan janji saya bulan Juli tahun ajaran baru tahun ini juga. Sekolah gratis dari SD, SMP, SMU, dan madrasah. Gratis semuanya untuk anak-anak kita. Tanpa perbedaan. Semua gratis termasuk buku-bukunya. Insya Allah saudara-saudara sekalian, ini juga yang pertama. Satu provinsi, kalau kabupaten Mubah sudah 6 tahun yang lalu. Pendidikan dan kesehatan untuk rakyat kita yang paling membutuhkan. Saudara-saudara sekalian, inilah barangkali yang saya ingin sampaikan. Sebagai seorang anak manusia yang diberikan amanah memimpin provinsi ini, provinsi yang katanya salah satu yang terkaya di Indonesia. Tapi itu baru katanya. Saya belum menganggap yang terkaya sebelum kekayaan itu dinikmati oleh lapis yang paling bawah. Saudara-saudara sekalian, selamat datang di Kota Palembang. Have a nice day. Silakan nikmati Kota Palembang. Besok sama-sama kita saksikan. Dan kalau saudara-saudara ingin lebih yakin, silakan lakukan wawancara, cek and recheck, tanya ke lapis paling bawah, lihat di puskesmas. Karena berobat gratis ini ada 2 syarat. Yang pertama itu adalah punya identitas, bisa KTP kartu keluarga ataupun kartu domisili. Yang kedua adalah mengikuti mekanisme prosedurnya, yaitu pertama berobat ke puskesmas. Kalau puskesmas tidak sanggup, dirujuk ke rumah sakit umum daerah kabupaten. Kalau tidak sanggup, dirujuk ke rumah sakit umum di provinsi. Kalau masih rumah sakit umum provinsi dan 6 rumah sakit setara dengan itu tidak sanggup, dirujuk ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo dan rumah sakit Harapan Kita. Praktis seluruh penyakit ditangani kecuali kosmetik. Yang mancungin hidung, yang bikin lesung pipit itu tidak. Yang hilangkan jerawat tidak. Yang buat gigi palsu tidak. General check up tidak. Tapi cuci darah sekalipun itu dibiayai. Karena rumah sakit Cipto Mangunkusumo bisa mengobati seluruh penyakit, jadi artinya seluruh penyakit juga kita tangani. Bayangkan saudara-saudara sekalian, anak seorang miskin yang bayinya kena hidrosefalus yang membesar seperti bola, dan insya Allah bisa kita rujuk sampai ke Cipto Mangunkusumo. Tolong kawal program ini, tolong jaga program ini, tolong berikan motivasi. Di dalam 1 tahun pertama pasti banyak
misalnya menulis, kalau misalnya ada dokter yang masih mungut biaya, ditulis program berobat gratis terancam gagal. Tolong jangan seperti itu. Berikan semangat kepada kami, kepada kita semua. Tanggung jawab saudara-saudara sekalian juga mengawal agar program ini berhasil. Insya Allah niat baik ini akan dicatat oleh Allah yang Maha Kuasa. Saya yakin kita diridhoi semua, seberapa berat pun masalahnya, karena ini dihitung. Kita cukup punya dana, tapi siapa tahu dana akan kurang. Kalau saya terlalu lama menimbang-nimbang, program ini tidak akan jalan. Oleh karena itu saya putuskan jalan dengan segala resiko. Kita tanggung resikonya, pokoknya jalan dulu. Insya Allah berbekal pengalaman 6 tahun, berbekal dengan hitung-hitungan, kita hitung, ahli-ahli menghitung, yakin, maju. Resiko tetap ada, tapi disitulah barangkali seorang pemimpin harus berani mengambil resiko. Saudara-saudara sekalian, tolong membantu saya, tolong membantu kami, tolong membantu kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.